Lydia Patricia Kusmanto dari BRSKPN Satria Batu Raden. Saya Rida Afifah, BRSPDM Budi Luhur Banjarbaru. Saya Abia Ortega, BRSAMPK Rumbai Pekanbaru. Saya Reja Perdana Kusuma dari BRS AMPK Naibonat Kupang. Halo, saya Juli Indahayap dari BRSPD ini Potohi di Palu. Nama saya Temuri Ghazali, saya bekerja di BRS PDSN Tumoto Manado. Saya Muhammad Ridwan Soleh Ruslan Syafi'i, BRSPDM Dharma Guna Bengkulu. Halo, saya Asih Budiati dari BRSPDM Palamarta Sukabumi. Indonesia. Yo semuanya, sekarang kita udah sampai di rumah pengasingan Bung Karno. Di tahun 1938, beliau diasingkan ke Bengkulu. So, bagaimana keadaan rumah pengasingannya kali ini? Let's check it out. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami peserta Latsar golongan 2 Angkatan 1 Kelompok 3 Kementerian Sosial RI tahun 2021 ingin berbagi ilmu mengenai salah satu tempat bersejarah di kota Bengkulu, tepatnya di rumah pengasingan Bung Karno. Mau tahu seperti apa? Yuk kita simak sama-sama. Soekarno lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Sukemi Susrodiharjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman-Rey. Oh iya, saat lahir Soekarno diberi nama Kusno. Namun semenjak umur 11 tahun namanya diganti dengan Soekarno. Pada tahun 1915, Soekarno sekolah di HBS atau Hojar Burger School. Selama sekolah di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah sahabat ayahnya, yaitu Hos Cokro Aminoto, yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Serikat Islam. Pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan sekolahnya di ITB untuk belajar ilmu teknik sipil. Di masa inilah, jiwa nasionalisme dan politik Soekarno semakin berkembang. Bahkan, pada tahun 1927, Soekarno mendirikan PNI yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda tidak dapat dilepaskan dari pengasingan-pengasingan yang pernah dialaminya. Apalagi Soekarno tidak ingin bekerja sama dengan pihak Belanda. Bengkulu merupakan salah satu tempat pengasingan Soekarno setelah pemerintah Hindia Belanda selama 5 tahun hingga tahun 1938. Bung Karno dipindahkan dari ND ke Bengkulu sebagai tempat pengasingan selanjutnya pada tahun 1938 karena kekhawatirannya terhadap wabah malaria yang mengancam nyawa Soekarno. Tekanan untuk memindahkan Soekarno dari ND ketika terdengar kabar di Jakarta bahwa Soekarno dalam keadaan sakit keras, Muhammad Husni Tamrin kemudian mengajukan protes dalam Dewan Rakyat yang meminta pertanggungjawaban pemerintah atas keselamatan diri Soekarno. Setiba di Bengkulu, Soekarno ditempatkan di sebuah rumah tempat tinggal orang China yang terletak di jantung kota Bengkulu, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Gading, Cempaka. Pemilik rumah bernama Tang Encian, yang merupakan pengusaha penyuplai bahan pokok untuk kebutuhan pemerintah kolonial Belanda kala itu. Rumah pengasingan Soekarno cukup baik, halamannya luas, bangunannya berbentuk persegi panjang dan beratap limas. Rumah ini berdinding polos dan pintu masuk utama berdaun ganda. Awal kedatangannya di Bengkulu, Soekarno tampak tak bahagia. Pada Cindy Adams, Soekarno menuturkan bahwa topografi Bengkulu yang penuh pegunungan membuatnya cepat bosan. Tak seperti di ND, Soekarno tak menemui banyak teman diskusi di kota ini. Hanya Inggit dan anak-anak angkatnya yang menemani Soekarno merenung di halaman rumah yang luas itu sembari sesekali menggelar pentas kesenian untuk rakyat. Masyarakat Bengkulu awalnya mengira Bung Karno adalah sosok yang aneh dikarenakan sikapnya yang sangat berapi-api dalam menjalin korespondensi. Banyak yang mengira Bung Karno akan memberikan pengaruh buruk, padahal meski diasingkan, gerak-gerik beliau untuk membangkitkan semangat masyarakat merdeka dari penjajahan bangsa Belanda terus dilakukan. Motivasi-motivasi dan celah yang dipergunakan Bung Karno untuk merenovasi masjid yang terletak di Kelurahan Bajak ternyata menarik perhatian masyarakat Bengkulu. Bung Karno juga membuat pertunjukan musik dan drama sendiri yang berjudul Monte Carlo dengan memasukkan nilai-nilai sosial dan nasionalisme dengan cara yang indah. Ya teman-teman, inilah masjid yang direnovasi oleh Bung Karno, Masjid Jambi. Jadi selain mendirikan Tonil Monte Carlo di Bengkulu, Bung Karno juga melakukan renovasi gedung masjid bangunan yang sekarang sangat terkenal di Bengkulu, yang berada di pusat kota Bengkulu.
Ternyata banyak masyarakat yang mendatangi Soekarno, sehingga membuat pemerintah Belanda gusar serta khawatir pengaruh Soekarno kepada masyarakat Bengkulu menimbulkan perlawanan terhadap pemerintah. Belanda akhirnya mengawasi setiap tamu yang menemui Soekarno. Setiap orang yang datang diinterogasi dan dipantau pergerakannya. Kebijakan itu membuat warga takut menemuinya. Rumah pengasingan tersebut menjadi tempat yang bersejarah di kota Bengkulu, yang dulunya memiliki luas sebanyak 4 hektar. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pemerintah Bengkulu membagi lahan yang ada untuk rumah penduduk dan untuk gedung instansi pemerintah daerah setempat. Di dalam rumah pengasingan ini, tersimpan beberapa barang milik Bung Karno yang memiliki nilai sejarah. Benda-benda tersebut terdiri atas benda asli dan benda tiruan sebagai saksi bisu yang menemani beliau, sang proklamator dalam menyusun strategi perjuangan selama di pengasingan. Sehingga selama pengasingan ada 2 peninggalan Soekarno di Bengkulu, yaitu rumah pengasingan dan Masjid Jamik yang terkenal dengan julukan Masjid Bung Karno, yang saat ini dinyatakan sebagai bangunan bersejarah di Indonesia dan kategori benda cagar budaya. Dari perjalanan sejarah Soekarno yang sudah dibahas, terdapat beberapa sikap perilaku bela negara yang patut diteladani, antara lain: pertama, Soekarno adalah sosok yang selalu semangat berjuang dan pantang menyerah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kedua, Soekarno adalah sosok teladan yang rela berkorban demi keutuhan dan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Ketiga, Soekarno adalah sosok pemersatu bangsa dengan menciptakan dan mengamalkan ideologi Pancasila. Meskipun hidup dalam pengasingan, beliau tetap memikirkan strategi untuk melawan penjajah. Beliau pernah berkata, "Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Kemerdekaan barulah kemerdekaan sejati jikalau dengan kemerdekaan itu kita menemukan kepribadian kita sendiri. Dan kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka, merdeka, atau mati."